Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sistem bakar untuk mendiagnosis penyakit flu. Sebelumnya saya Utungga Hari Wiratama dengan NIM 18620125. Saya Progresif PB Kurnawan, NIM-nya 18620120. Saya Muhammad Altur dengan NIM 18620124. Saya Rizky Purnama. Ya, keluar. Saya Rizky Purnama dengan NIM 17620110. Saya Ramindo Frans dengan NIM 18620117. Oke, Gen. Tabelnya, Gen. Oke. Udah jelas. Pertama, sekarang saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan dunia produksi, yaitu database fakta dan rule yang telah dibuat ini. Yang pertama, jenis fakta pertama yang diketahui adalah jenis flu. Yang pertama flu biasa, flu burung, flu babi, flu Singapura, dan COVID-19. Untuk ciri-cirinya seperti ini, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, otot, dan sebagainya. Untuk role-nya sendiri, seperti diketahui jika jenis flu biasa memiliki kriteria demam, sakit kepala, hidung tersumbat. Untuk jenis flu burung memiliki kriteria demam, nyeri otot, sesak nafas, sakit kepala, dan untuk flu babi memiliki kriteria demam, nyeri otot, ruam, mual, muntah, mata berair, dan mata merah. Untuk flu Singapura, demam, sariawan, ruam, pada kulit, dan mata merah. Untuk COVID-19 memiliki kriteria demam hilang indera perasa, jadi kayak indera perasanya itu mati rasa, penciuman, sesak nafas, dan nyeri otot. Oke, lanjutkan. Next. Mas Rizky-nya udah ada belum? Ya. Oh ya, silakan Mas Rizky. Saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan yang kami buat. Itu menjelaskan tentang rule yang kami gunakan tadi yang dijelaskan oleh Mas Angga, menggunakan DFS atau Depth First Search dengan sistem kerja, yaitu pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri suatu cabang sebuah pohon sampai mencapai solusi. Terus pencarian itu dilakukan pada suatu node dalam setiap level. Yang paling tinggi itu flu biasa dan dilanjutkan kali paling kanan itu COVID-19. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada metode DFS, pemakaian memori tidak banyak karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Next. Silakan Altur. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan database yang telah kami buat. Jadi di sini apabila user, jadi di aplikasi ini kan nanti ada kolom-kolom di mana user bisa mengisi gejala apa saja yang telah dia rasakan. Ketika user mengisi gejala apa saja yang telah dia rasakan, seperti contohnya ada satu pasien yang merasakan demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Nanti pada database ini akan nge-recheck ke database yang di bawahnya. Tergantung di sini. Contohnya di database flu ini ada di bawahnya ada flu biasa, flu burung, flu babi, flu Singapura, dan COVID-19. Dan pada database tersebut ada atribut-atributnya. Contohnya misalnya di flu biasa ada atribut demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Jadi misalnya ada user yang menginputkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat, otomatis ketika database flu ini nge-recheck ke bawahnya, dia akan mendapatkan bahwa gejala yang telah dirasakan itu termasuk penyakit flu biasa sesuai database yang telah kami buat. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Frans. Mas Frans ada? Ya, hadir. Oke, silakan Mas Frans.
Saya akan menjelaskan contoh representasi yang telah dibuat dari fakta dan rule di atas. Contoh pertama, saat user mengakses dan mengisi data user, hanya perlu memilih ciri-ciri yang ada seperti yang dirasakan. Contoh, jika merasa demam, pilih ya. Sakit kepala, pilih ya. Hidung tersumbat, pilih ya. Maka hasil analisis kriteria ciri-ciri penyakit dan dari hasil pewarisan pakar yang mirip adalah penyakit flu. Contoh lainnya, jika user hanya mengisi demam, ya, sakit kepala tidak, nyeri otot tidak, hilang Frans, indera agak pelanan Bentar, Frans. Pak. Bentar, Pak. Sabar, Demamnya, Frans. ya. Ya, demamnya tadi Oh. ya. Lalu, sakit kepala tidak, sakit kepala tidak. Lalu, nyeri otot tidak, nyeri otot tidak. hilang Oke, lalu. indera perasaan dan penciuman, ya, Oke. maka akan muncul COVID-19. Oh, ininya masih itu tadi, bentar. Oh ya, oke. Next. Udah ya. Next, yo. Saya akan menjelaskan contoh representasi aplikasi lain, bentar. Pada bagian penyakit lain. Saya menjaga kriteria penyakit lain, contohnya kalau flu burung. Jika flu burung itu contohnya demam ya, nyeri otot ya, lalu sesak nafas ya, lalu bagian hilang indera perasa dikosongkan, kita clearkan. Nah, user tidak merasakannya. Dan juga maka hasil analisis penyakit itu adalah flu burung. Mengapa hanya 3? Karena di dalam database ini tadi di pewarisan yang mendekati dari ciri-ciri yang dimasukkan user adalah flu burung. Karena dari ketiga jenis itu saja program sudah dapat mendefinisikan, oh ini penyakit flu burung. Lalu kalau kita contohkan lagi jika terjadinya flu babi, kita isikan mata berair. Ini kita kosongkan dulu. Cancel, kita discardkan dulu. Kita mulai dari pertama lagi. Pertama itu mata berair. Mata berair ya. Setelah itu mata merah, ruam dan mual, nyeri otot, dan yang terakhir itu demam. Demam maka akan didefinisikan sebagai virus flu babi. Jadi user dengan sesuai kriteria yang dimasukkan oleh user tanpa harus mengisi semua fakta yang ada, program sudah dapat mendefinisikan bahwa ternyata penyakit yang kriteria penyakit yang dirasakan bisa mengarah ke penyakit flu, salah satu penyakit, contohnya ini flu babi. Kalau contoh lain itu kita masukkan flu Singapura. Kalau itu pertama demam ya, mata merah ya, kita hapus yang mata berair. Sariawan, terjadinya sariawan, lalu ruam pada kulit. Kita cek lagi ruam pada, ini tidak, ini dihapus karena sudah ada ruam pada kulit. Jadi dapat didefinisikan atau diprediksikan oleh sistem pakar dari pakar pengetahuan yang sudah ada ke dalam program ini bahwa ciri-ciri yang dimasukkan mengarah ke penyakit flu Singapura. Kalau kita contohkan lagi, kalau kita kosong lagi,
kita ke penyakit COVID, kita tes seperti demam, karena demam ya, nyeri otot, lalu sesak nafas dan hilang indera penciuman, maka akan mengarah ke COVID-19. Nah, tadi yang bagian flu babi dengan flu burung itu ada flu babi dengan flu Singapura itu tadi kan kita sebenarnya user tidak bisa, ada dua perbedaan, mata berair dan mata merah. Kalau di flu babi itu user harus mengisi dua gejala yang menurut pakar itu mengarah ke penyakit flu babi, yaitu mata berair dan mata merah. Jika hanya mengisi mata merah saja, maka program belum bisa menganalisis apakah ini penyakit flu Singapura atau flu babi, karena dari representasi ilmu pengetahuan ke sistem pakaran yang tadi sudah dijelaskan, contohnya seperti ini. Kalau flu Singapura itu ada demam, sariawan, ruam pada kulit, dan mata merah. Kalau flu babi memiliki perbedaan demam, nyeri otot, ruam dan mual, muntah, mata berair, dan mata merah. Karena setiap penyakit itu memiliki salah satu perbedaan, walaupun mungkin penyakitnya sama dari jenis pertama itu, akar pertama itu flu, tapi selain memiliki gejala yang sama, pasti ada setiap satu perbedaan yang membedakan penyakit tersebut. Untuk codingannya seperti ini, representasi ke dalam bahasa pemrogramannya. Karena kalau seperti ini kan, kalau if demam, iya, nyeri otot iya, sesak nafas iya, sakit kepala iya, bisa direpresentasikan sebagai flu burung. Kalau tidak, kalau ada jawaban yang selain itu, berarti muncul tidak ada penyakit. Nah, lalu kami juga kemarin memikirkan untuk membuat sebuah database, contohnya di sini. Setelah itu kita representasikan ke dalam program. Jika disimpan, contoh pengecekan seperti ini. Nah, flu biasa. Jika Andre, contoh nomor pasien 1. Nama Andre, umur 7, flu biasa. Lalu dari kriteria yang dimasukkan itu ada demam, sakit kepala, lalu hidung tersumbat. Dan itu masuk ke dalam penyakit flu biasa. Yang penyakit flu burung, flu babi, flu Singapura, sehingga COVID diberikan pernyataan tidak ada penyakit tersebut. Nah, sama juga dengan contoh pasien lain. Nanu, umur 15. Dia terjangkit penyakit flu burung. Jika demam yang kriteria dimasukkan itu demam, sakit kepala, nyeri otot, sesak nafas, berarti dia termasuk ke flu burung. Kemarin mengapa kami menggunakan N tidak menggunakan OR, karena kalau menggunakan OR, user dah hanya memilih salah satu saja pengetahuan dari sistem kepakaran tersebut yang tersedia di sini gejalanya. Contoh kalau hanya user mengisi demam, nanti kan akan terjadi kebingungan di dalam sebuah program tersebut, karena dari inti dari penyakit ini kan gejala pertama itu dia akan terjangkit demam, jadi tidak memungkinkan untuk penggunaan OR, maka harus menggunakan N. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.